Roma 8:14 mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin, saudara. Ya, saya suka bahasa Inggrisnya. King James Version mengatakan, dalam bahasa Inggris dikatakan, for as many are led by the Spirit of God, they are sons of God. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, sebanyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah bukti mereka adalah anak Allah. Saudara bisa mendengar suara Tuhan, saudara bisa dipimpin oleh Roh, saudara mengerti kehendak Tuhan yang spesifik dalam hidup saudara. Itu adalah atribut dan hak setiap anak Allah. Amin, saudara. Kita bilang kita ini Kristen itu bukan agama, kita Kristen itu adalah hubungan dengan Tuhan. Kita sering ngomong begitu, betul nggak, saudara? Nah, apa artinya hubungan Tuhan? Artinya saudara punya personal relationship with God. Amin, saudara. Karena saudara punya personal relationship with God, the voice of God in your life is specific, not generic. It's always specific. Saudara nggak bisa treat satu kasus dan kasus yang lain itu sama, saudara. Amin, saudara. Saudara nggak bisa treat satu counseling dan counseling yang lain sama. Saudara, Tuhan selalu mau memimpin saudara. Saudara kalau baca Alkitab saudara, apa yang membuat saudara Alkitab kita hidup, saudara lihat setiap hamba-hamba Tuhan yang di Alkitab yang luar biasa, saudara. Semua ceritanya mereka mendengar suara Tuhan dan Tuhan bicara sama mereka. Amin, saudara. Bahkan Musa pun, saudara, yang menerima. Saudara sadar nggak? Saya tuh baca, saudara, ya, kita perjanjian kitab Torah, kitab Taurat berkali-kali, dan saya sadar, saudara, Musa pun yang terima hukum Taurat nggak lakukan hukum Taurat loh. So, coba perhatiin, sudah selidiki Alkitab. Musa yang terima hukum Taurat, dia dengar suara Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Ketika bangsa Israel berbuat dosa, dia nggak langsung ambil kambing domba, dia sembelih. Dia tanya, Tuhan, ini kita mesti bikin apa sekarang? Dia punya hubungan sama Tuhan, dan yang membuat hidup kita berbeda, yang membuat Tuhan kita itu hidup, saudara, yang membuat orang bisa percaya dan orang tertarik sama Tuhan, saudara, karena saudara bisa punya konteks sama Tuhan. Karena saudara bisa bernubuat tepat apa yang mereka rasakan, karena saudara, Tuhan saudara itu hidup. Amin, saudara. Amin. Jadi bisa mendengar suara Tuhan itu memang bukan hal yang wow milik seseorang tertentu, bukan wow hanya milik gembala, bukan hanya milik rasul, bukan hanya milik nabi. Mendengar suara Tuhan adalah atribut, hak, tanda semua yang adalah anak-anak Allah. That makes your life different. Kenapa, saudara? Karena saudara tidak seperti orang tidak punya tuntunan. Amin, saudara. Terus sekarang, saudara, ya, saya kadang kesel banget, saudara, banyak sekali pengajaran yang salah, saudara. Oh, kalau kamu hadapi pencobaan, kamu harus sabar, artinya Tuhan sedang menguji kamu. That's not specific. Itu generik banget. Saya nggak perlu Tuhan juga saya bisa khotbah begitu, saudara. Coba bayangin, saudara, ini kalau saya punya anak, saudara, dan dia datang ke rumah, dan dia bilang ke orang tuanya, Pak, saya nggak lulus. Sabar. Itu pencobaan. Sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Terus dia lamar kerja, ditolak terus. Sabar. Kamu lagi diuji kesabarannya. Saudara ngerti nggak sih, saudara? Jawaban macam apa itu, saudara? Orang tua macam apa itu begitu? Dia kerja di tempat A dipecat, B dipecat, C dipecat. Sabar, Tuhan lagi uji iman kamu. Bukan firman Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku, carilah wajahku, aku memberikan engkau hal-hal yang besar yang belum pernah kau ketahui sebelumnya. Pengajaran seperti ini bikin orang nggak berseru sama Tuhan, buat orang tidak mencari Tuhan. Pasif. The pasif itu, roh pasif itu adalah roh agamawi. Roh pasif itu adalah musuh, saudara. Roh pasif itu musuh dari pekerjaan Roh Kudus. Pasif itu bukan iman. Pasif itu lawan dengan iman. Tapi saudara, kita nggak sadar bahwa seringkali pengajaran itu dibalut dengan seolah-olah firman Tuhan yang sebenarnya tidak lebih daripada motivasi manusia. Kita mau banyak kesaksian karena kita mau show the world. Tuhan itu bukan baik, Tuhan itu hidup. Dia hidup dan dia baru bisa rubah orang. Amin, saudara. Anak muda tidak akan mau ikut Tuhan yang baik. Percaya sama saya. Tapi tidak ada orang yang tidak mau ikut Tuhan yang hidup. You have to prove your God is life. Orang itu, saudara, ya, orang itu di dunia ini sekarang lagi kelaparan dan kehausan akan Tuhan yang real. Orang itu udah bosan sama agama. Sebentar lagi, saya mau kasih tahu saudara, sebentar lagi gereja yang mengkhotbahkan tentang berkat, yang hanya berkat. Gereja yang punya program yang baik, gereja yang punya fasilitas yang baik, sebentar lagi akan kosong. Kenapa, saudara? Karena sekalipun itu semua mereka punya, ketika mereka datang ke situ, hatinya masih kosong. Kenapa hatinya masih kosong? Karena, saudara, hati kita akan tetap kosong kalau kita tidak bisa merasakan tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan selalu khawatir.
Kalau kita nggak terlatih dengar suara Tuhan, kita selalu ketakutan. Kenapa saudara? Kalau saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan, dalam hidup kita itu tidak ada namanya kepastian. Dan kalau tidak ada kepastian, kita khawatir. Kenapa? Karena saudara nggak tahu mana suara Tuhan, mana kehendak Tuhan. Ada amin saudara? Ada dia khotbah begini saudara ya. Ini saudara kadang-kadang kita tuh ngajarin orang ya saudara ya. Itu dengan kalau Tuhan mimpin kamu, dia pasti buka pintu buat kamu. Kita ngomong begitu, saudara. Oke? Nah, saya bapaknya, ini anak saya. Saya mau arahkan hidup dia. Oke? Mau jalan kemana, ya? Kamu hadap ke situ, jangan lihat saya. Oke? Kamu jalan aja, nanti saya arahkan kamu. Sudah sadar nggak? Kadang kita pikir Tuhan berkomunikasi kayak gitu. Iya. Sudah sadar nggak? Sebodoh itu kita. You see? Sebodoh itu kalau sudah percaya tanda itu memimpin saudara. Sini. Sini ya. Kenapa sih saya nggak ngomong sama dia sebagai bapaknya? Nanti kamu jalan situ belok, ngerti? Itu ada itu King Kong besar tuh. Jangan takut ya. Kalau dia lawan kamu lewat aja. Itu udah bener jalannya. You see, sudah communication. Yes. Relationship. Bukan tanda. Adakah amin saudara? Itu artinya saudara, ini anak saya. Halo? Amin saudara? Kalau saudara dengar suara Tuhan, artinya kamu anak Tuhan. Seorang bapak tuh, bapak di dunia aja nggak sebodoh itu cara dia. Kalau dia jalannya salah, bapak gini. Bodoh banget bapaknya. Betul saudara? Kenapa nggak bisa ngomong sih? Tapi ini pengajarannya begini saudara. Sudah sadar nggak? Banyak banget yang pengajaran kayak gini. Isinya itu saudara ya, kebanyakan saudara ya, nol saudara. Cuma menghibur saudara. Udah nggak apa-apa, it's okay. Tuhan lagi bentuk kamu. Ada pengajaran konyol gini saudara ya. Kau harus bersyukur kalau orang membenci kamu. Kamu harus bersyukur kalau orang menyakiti hati kamu. Kamu harus bersyukur untuk semua orang yang dibawa masalah dalam hidup kamu. Karena mereka lah kamu dibentuk. Kata siapa? Bilang-bilang karena mereka sudah pahit. Sudah dibentuk tuh karena sudah punya hubungan sama Tuhan. Kacau saudara. Ngomong apa itu? Sudah lihat kita return encounter berapa banyak orang yang karena ditekan, karena kecewa, karena pahit, hidupnya hancur saudara. Dan sudah bilang itu Tuhan bentuk dia. No. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sudah baca baik-baik saudara ya. Mengucap syukurlah dalam bukan untuk segala hal. Saudara, Tuhan ngomong soal saudara nggak bikin saudara kerja malas sudah dipecat mengucap syukur. Konyol nggak saudara? Orang nggak percaya Tuhan juga tahu itu bodoh banget Tuhannya begitu, agama kayak begitu. Halo, ada amin nggak saudara? Ya, saudara sendiri bikin salah, saudara masuk telat, terus sudah dipecat, sudah bilang mengucap syukur. Salah dong mengucap syukur untuk itu bukan Tuhan yang bikin. Kalau sudah mengucap syukur untuk segala hal, berarti semua yang terjadi dalam hidup saudara, itu dari Tuhan. Dan itu bukan ajaran Kristen. Buktinya saudara, waktu Yesus bilang sama Petrus, kamu berjalan di atas air. Ketika Yesus kadang berjalan di atas air, berarti till the end. Betul nggak saudara? Tapi di tengah jalan saudara, walaupun firman Tuhan datang kepada dia tenggelam. Tenggelamnya bukan kehendak Tuhan. Jadi kita banyak sekali dalam hidup kita itu bisa bukan kehendak Tuhan. Dan sangat mungkin kita bisa memilih. Amin saudara. Ya. Jadi saudara, saya tuh ada korban gini saudara, kalau saudara bersyukur banget doa kamu ya. Sudah harus gini saudara, kenapa kita harus baca Alkitab? Karena kita harus tahu bahwa Alkitab adalah standar kita. Alkitab adalah kebenaran yang final. Saudara bisa dipimpin roh karena saudara baca Alkitab. Amin saudara. Jika suara roh itu melanggar firman Tuhan, saudara nggak harus ikut. Jelas? Tapi saudara nggak bisa membaca Alkitab tanpa Roh Kudus yang menghidupkan ayat itu. Saling terikat saudara. You have to read your Bible and pray. Terus ada yang bilang gini, kamu harus bersyukur dong, kamu berdoanya udah sekian persen Tuhan jawab. Ada juga yang Tuhan nggak jawab, ada juga yang dan seterusnya, dan buat saya isinya kosong saudara. Terus saya tahu dari mana Tuhan yang jawab doa saya, mana Tuhan nggak jawab. Dan kenapa Tuhan tidak jawab doa saya, itu yang paling penting. Amin saudara. Saya mau belajar dan sudah tahu apa yang Alkitab katakan. Mari kita buka firman Tuhan tentang doa saudara. Saya mau ajarin saudara sebentar, ini kita bicara tentang doa ya. 2 Korintus 1 ayat 19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Halo, ada amin nggak saudara?
Dengar baik-baik saudara, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Jadi yang normal itu saudara, saya kalau punya anak saudara, yang normal, dan anak saya ini hubungannya baik, yang normal, semua yang dia minta saya kasih. Yang normal itu saudara, standarnya, semua doa sudah dijawab Tuhan. Halo? Ada amin? Saya kasih ayat saudara, kita lihat lagi saudara, saya buktikan sama saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Wow! Coba baca sama-sama. 2, 3, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. 1, 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Karena kamu diganti aku. 1, 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Yes. Saya percaya sama firman Tuhan daripada kata orang. Sudah berasa wow nggak sih sama ayat ini? Yes. Ini luar biasa loh saudara. Bukan apa yang aku hendaki loh kata Tuhan, apa yang kamu minta loh. Halo, kamu mau apa? Aku kasih. Halo, amin saudara. Itu firman Tuhan saudara. Kita tahu banyak bilang, oh Tuhan mau apa? Tuhan bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Artinya saudara, kalau hubungan kita terbuka, kalau relationship kita terbuka, kalau portal roh itu terbuka sama engkau dan selalu connected to the heavenly realm, apa saja yang kamu minta will be fulfilled in your life. Standarnya Bible saudara. Ayat yang ke-8 lebih hebat lagi saudara, dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya apa sih saudara? Ini kan sambungan dari tadi kan. So Tuhan bilang kalau your prayer being answered, dalam hal ini Bapak dipermuliakan. Because when your prayer being answered is a proof you're disciples of Christ. Hey, your prayer to be answered itu bukan cuma buat kamu. For the world to know your God is life, is a living God. Dunia perlu lihat bahwa doamu dijawab. Dunia perlu lihat doa kita dijawab. Betul nggak saudara? Dunia lagi haus akan Allah yang real. Makanya saudara, nanti semua gereja yang Allahnya tidak real, yang mereka pakai fasilitas untuk menarik orang, yang pakai segala macam acara untuk program untuk menarik orang, pakai khotbah yang salah yang menjanjikan kenyamanan untuk menarik orang, one day pasti akan kosong. Kenapa saudara? Karena orang lama-lama bosan. Apapun tidak ada Allah, itu membosankan dalam hidup kita. Halo? Halo, amin. Pernikahan tidak ada Allah, itu membosankan. Sudah belum ada Allah. There's always life in there. Amin saudara. Saudara melayani di gereja tanpa Allah bosan, capek saudara. Nggak ada mujizat. Cuma kesetiaan tanpa mujizat. Itu bukan Allah kita saudara. Amin saudara. Allah kita adalah Allah yang membuat mujizat dalam hidup saudara, yang setiap hari sudah menghadapi hal yang mustahil, dan God answer your prayer. Oh, interesting, like wow, luar biasa Tuhan, I want to know you more. Aku ingin alami lebih. Amin. Tuhan sembuhkan satu orang yang mustahil di sini. Wow, I want to see more. Kirim lagi lebih banyak yang sakit. Hidup yang kayak gitu loh saudara, yang dunia ini mau. Mereka mau realita Tuhan. Karena dunia ini lagi cari di mana Tuhan. Maka muncul semua pengajaran yang aneh, semua cara yang aneh dan salah, karena saudara intinya mereka mau tahu Tuhan itu ada nggak. Because mereka nggak bisa ketemu Tuhan, mereka cari cara saudara. Tapi kita tahu, kita punya karunia, kita bisa ketemu Tuhan. Amin saudara. Makanya saudara, saya ajari saudara dalam pengajaran kita minggu ini saudara, semuanya itu berhubungan satu sama lain. Yang kalau saudara faithful, kalau sudah setia sama Tuhan, kalau sudah setia berbahasa roh, dalam 1 tahun sudah pasti berubah. Sudah akan lebih sensitif, sudah lebih peka, dan sudah akan lebih tahu suara Tuhan. Sudah lebih tahu mau ke arah mana Tuhan menuntun kamu. Jadi saudara, Allah itu adalah sebuah pribadi. Allah itu ingin dikenal. Amin saudara. Allah tidak ingin ditebak. Halo. Yes. Ya. Inilah hidup kekal jikalau engkau mengenal Bapa. Satu-satunya jalan benar, Yesus Kristus yang Dia akan diutus. To know Him is live. Mengenal Dia, to know Him is life. Mengenal Dia adalah kehidupan. Amin saudara. Nah saudara, doa bahasa roh itu membuat kita tuh selalu bisa terbuka sama Tuhan. Amin saudara. Nggak peduli perasaan saudara, nggak peduli mood saudara, nggak peduli saudara oke tidak oke.
Nggak perlu saudara tertuduh atau tidak tertuduh, ketika saudara berdoa bahasa roh, itu selalu menghasilkan respon surgawi kepada saudara dalam hidup saudara. Saudara sadar tidak sadar, kalau saudara terus menerus berdoa berbahasa roh, sekeliling saudara, semuanya itu bekerja untuk datang kebaikan buat hidup saudara. Amin saudara. Semuanya, everything everywhere at the same time itu bekerja untuk saudara. Amin saudara. Semua hal itu akan datang menyerbu saudara. Kebaikan Tuhan akan menyerbu saudara. Tuntunan Tuhan akan menyerbu saudara. Itu sebenarnya saudara perlu berdoa bahasa roh setiap hari. Amin saudara. Konsisten itu kuncinya. Jangan besok 15 menit, besok 20 menit, terus dibayar rapel 1 jam, 15 menit. Saudara nggak begitu. Saudara harus konsisten. Amin saudara. Kita jangan sama-sama kita konsisten mulai 30 menit. Kalau sudah belum nyusul segera, nanti ketinggalan. Karena kita setiap kali kita ngajar, saudara, kita mau maju terus. Ada amin saudara. Karena gereja kita percaya pemuritan. Apa itu murid saudara? Murid itu belajar untuk dilakukan dan ngajarin ke orang lain. If you don't understand, jangan salah YouTube saudara ulang, dengar berulang-ulang. Amin saudara. Ya. Bahkan di Taiwan sudah ada anak yang dengar khotbah saya tentang bahasa roh 2 kali, saudara bilang saya dengar 2 kali om, saya dapatnya beda terus. That is disciple. Disciple itu bahkan nggak perlu person. Sudah tahu nggak ada satu murid namanya Matias. Dia tidak pernah dimuridin langsung sama Yesus, but he is salah satu dari 12 rasul. Karena dia ikut Yesus kemanapun dia pergi. Memuridkan itu spirit saudara. Orang mau belajar. Orang mau terus tahu, orang benar-benar mau ngalamin firman. Bukan datang ke sekolah, ke gereja hari Minggu untuk lapor sama Tuhan. No, itu bukan poinnya kita. Ada amin saudara. Sudah datang ke sini hari Minggu bukan buat lapor sama Tuhan. Bukan untuk, wah Tuhan saya masuk ke surga. Enggak, sudah masuk ke surga. Halo, amin saudara. Sudah percaya Yesus sudah diselamatkan sekali untuk selamanya. You come here saudara supaya sudah bertumbuh lagi mengenal dia. Supaya saudara memenuhi panggilan hidup saudara. Karena saudara tahu nggak saudara, kapan saudara fulfill dalam hidup ini? Ketika Tuhan pakai saudara puas. Ketika Tuhan pakai kamu merubah hidup orang lain. You feel hidupmu penuh tujuan. Amin saudara. Apapun dalam hidupmu, saya jamin saudara akan kosong akhirnya. Mau cari uang, mau hobi, apapun at the end saudara berasa empty, saudara berasa marah karena saudara nggak memenuhi fulfill tujuan hidup saudara. Tetapi ketika Tuhan memakai kamu untuk merubah orang lain, you will change. Kamu berubah. Waktu kamu berdoa, orang lain disembuhkan. Bukan cuma dia disembuhkan, kamu yang doakan juga berubah. Yes, amin, betul. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, jemaat NLAK, kita harus mau dipakai Tuhan. Halo, amin saudara. Bukan datang minggu untuk dengar khotbah terus pulang. Kita datang sini untuk ngalami Tuhan, kita bawa keluar supaya orang-orang kita lainnya di luar itu ngalami Tuhan. Amin saudara. Karena mereka nggak punya kesempatan datang ke gereja. Mereka harus ngalami Tuhan dulu baru datang ke gereja. Halo, jangan kebalik, jangan orang datang ke gereja baru ngalami Tuhan. Orang ketemu Yesus di jalanan sana dan mereka ngalami Tuhan di sana, mereka baru ke gereja. Yang benar itu. Yesus lakukan itu, saudara. Yesus nggak punya gereja, orang ikut dia kemana-mana. Jadi firman itu harus dilakukan. Nah, karena itu, saudara, kita harus membangun manusia roh kita supaya kita semakin hari semakin tajam, semakin peka sama Tuhan. Amin, saudara ya. Nah saudara, waktu minggu lalu saya sharing saudara sama saudara bahwa saudara, ketika Yesus berjalan di perahu melewati murid-muridnya, di Amplified Bible dibilang seolah-olah dia sedang melewati murid-muridnya, dan murid-muridnya berseru sama dia. Sudah masih ingat minggu lalu? Ya. Dan dia baru berhenti, dia seperti mau jalan saudara. Saudara juga ingat waktu cerita di Emmaus? Ya, dia berjalan sama 2 orang dan mereka cerita, ya kamu nggak tahu, dan Yesus dan mereka nggak kenal Yesus saudara. Lalu Yesus cerita. Dan setelah Yesus cerita, hati mereka terbakar. Dan setelah hati mereka terbakar, sudah Yesus mau meninggalkan mereka. Mereka tahan, stop, jangan pergi. Tuhan, stop, jangan pergi. Mereka memaksa Yesus tinggal sama mereka malam itu. Dan waktu Yesus tinggal sama mereka, mata mereka terbuka. Saudara, hanya orang yang benar-benar mau mengorbankan segala sesuatu untuk membangun hubungan dari Tuhan bisa menemukan Tuhan. I'm so sorry kalau sudah terlalu sibuk. Memang nggak bisa, saudara. Kalau sudah nggak punya waktu untuk Tuhan, itu nggak bisa. Suami istri pasti tahu, sesibuk apapun kalau kamu nggak bangun relationship, kamu nggak bisa. Cannot, you don't have time, nggak bisa. Segala sesuatu yang sudah nggak spend time itu tidak bertumbuh. Sudah harus punya waktu sama Tuhan. Amin, saudara. Semuanya. Nah, saudara, jadi saudara
Respon itu sangat penting dalam komunikasi. Halo? Amin. Masih ingat cerita Samuel yang saya bagikan? Ya, Tuhan panggil Samuel, Samuel, dia pergi ke Elia. Betul nggak? Tuhan panggil lagi Samuel, Samuel, dia pergi ke Elia. Ketiga kali dia bilang, kamu jawab, Tuhan saya mendengar. Tuhan panggil lagi Samuel, Samuel. Sebelum Samuel menjawab, ya Tuhan, aku mendengar. Selama itu Tuhan tidak melanjutkan firman-Nya. Kalau sudah tidak respon sama Roh Kudus tidak bisa bawa saudara ke next level. Kalau sudah tidak respon sama Roh Kudus nggak bisa bawa saudara menjadi lebih tajam sama Dia. Halo, semua orang yang bergerak dalam karunia nubuat tahu bahwa first thing yang they have to do is obedience, without understanding. Kalau mereka nggak obey, the next will not come. Mereka juga nggak tahu kata-kata berikutnya apa. Mereka harus respon, benar atau salah mereka harus respon dulu sama Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan, intinya saudara harus respon. Amin saudara. Kalau saudara udah sering berbahasa roh, ya walaupun saudara bahasa rohnya gini, hirana masyakara barata, sampai bayangnya ayam goreng, french fries, pizza, ya spaghetti gitu lewat. Sudah bahasa roh itu hirana masyakara barata karena masyakara. Saudara, kalau sudah lakukan itu terus-menerus, lama-lama pikiran saudara itu ditaklukkan oleh roh. Tiba-tiba saudara, pasti saudara nanti, kalau saudara setia lakukan, saya kasih tahu saudara, tiba-tiba saudara kepingin berdoa. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba naik mobil, urana masyakara barata karana masyak. Tiba-tiba pengen nyembah. Tiba-tiba pengen nyanyi. Sudah nggak ada keperluan, tiba-tiba pengen seperti itu. Itu adalah dorongan Roh Kudus dari dalam kita. Jadi jangan takut saudara. Tuhan nggak akan suruh saudara mempersembahkan anak saudara seperti Abraham, oke? Itu Abraham karena dia sudah jalan sama Tuhan sekian tahun. Udah S2, S3 dia ikut Tuhan. Tuhan nggak akan suruh saudara menikah sama orang yang saudara nggak cinta, percaya deh. Jangan takut saudara. Amin saudara. Tuhan nggak akan suruh lakukan aneh-aneh. Tuhan nggak akan saudara pergi ke Afrika besok kalau saudara nggak nginjil orang depan saudara. He will not do that, trust me. Karena dia juga tahu saudara akan jebret jatuh. Jadi jangan pikiran Tuhan tuh aneh-aneh. Amin saudara. Kalau ada hamba Tuhan kesaksian nih, dulu saya pakai kesaksian, saya ke airport, saya bawa paspor doang. Tuhan suruh saya beli tiket. Di depan antri tiket ada yang bilang kasih dia uang. Nah, itu level advance punya advance saudara. Dulu saya kalau dari gitu ngeri saudara, saya takut saudara. Saya ke airport, nggak ada yang kasih uang gimana saudara. Tapi saudara harus tahu mereka sebelum bisa begitu tuh prosesnya gimana dan juga panggilan hidup mereka seperti apa. Amin saudara. Kalau saya lebih baik percaya bisnis saya diberkatin Tuhan, saya beli tiket sendiri sih. Saya nggak tahan Tuhan depan airport nunggu orang stres gitu. Tuhan akan work according to your personality and your faith. Amin. Jangan percaya Tuhan, jangan takut Tuhan nggak kasih saudara aneh-aneh, oke? Amin saudara. Tuhan nggak akan datang besok bilang, oh kamu ke Afrika, kamu harus menikah sama orang Afrika. No, He will not do that. Kalau dia kirim saudara ke negara itu, dia akan membuat saudara suka sama negara itu. Suka sama language-nya, suka sama makanannya. Sudah bisa adaptasi, kalau nggak gimana saudara di situ? Amin saudara. Jadi Tuhan akan nuntut saudara selangkah demi selangkah. Nah, langkah pertama itu sangat penting. Langkah pertama itu saudara harus respon sama Tuhan. Dan jangan pasif. Karena pasif itu melawan pekerjaan Roh Kudus. Saudara lihat setiap gereja yang mati, cirinya jemaatnya pasif. Mari kita bertepuk tangan. Bersorak-sorai, semuanya fake. Kenapa fake, saudara? Karena di dalam sini nggak ada relationship with God. Saudara nggak punya relationship with God, saudara kan bikin itu dan itu nggak boleh, itu api asing. Oke, itu sebabnya saudara Tuhan mau kita memberikan kita karunia berbahasa roh, supaya kita bisa berbahasa roh dan api itu asli bangkit dari dalam kita. Amin saudara. Saudara waktu berbahasa roh setiap hari, suatu hari saudara tiba-tiba pengen bangun pagi, kepengen banget doa, jangan dilawan, diikutin. Amin saudara. Saudara lagi gesekan sama orang lain, saudara nggak merasa bersalah gitu. Tapi hatinya nanti kalau saudara terus berdoa, hati saudara itu akan hidup. Hati saudara itu bergerak saudara. Amin saudara. Jadi Roh Kudus ada dalam diri saudara. Dan saudara meribut sama orang, saudara nggak merasa bersalah. Tapi di sini ada rasa nggak enak gitu saudara. Ada saudara harus datengin dan saudara harus ngomong sama dia, minta say sorry, do it. Karena ketaatan, faith produce obedience. Obedience produce next level of faith. Amin saudara.
Kalau sudah menyembah, bebas, angkat tangan saudara. Jangan begini saudara. Nggak bekerja saudara. You're closing yourself. Saudara kalau lihat orang di film dunia aja saudara ya, kalau mereka worship demon itu mereka mereka tahu itu ada powernya atau mereka nggak tahu, but that's what they do. Karena angkat tangan itu selalu bicara worship. Halo, amin. Worship itu selalu bicara angkat tangan. Jadi saudara responsif, bebas saudara. Amin saudara. Nah ini saudara di sini di jemaat kita setiap minggu ini adalah training center, ini adalah rumah, ini adalah keluarga. Jadi saudara kalau bikin salah di sini nggak apa, aman. Ada amin saudara. Jadi waktu sudah menyembah, saudara harus bebas. Saudara mau menari, saudara mau bersujud, saudara mau duduk, saudara mau gimana saudara ya. Saudara harus bebas menyembah Tuhan, harus ekspresikan pekerjaan roh yang sedang terjadi di dalam hatimu. Amin. Engkau harus ekspresikan itu keluar. Dan ketika sudah mengekspresikan itu keluar, itu seperti air hidup. Air hidup itu akan menyucikan saudara dari hal-hal yang dari dunia ini. Sewaktu saudara menyembah Tuhan, semua pikiran yang salah itu ditaklukkan karena penyembahan kita. Baik itu dengan lagu, baik itu dengan bahasa roh. Waktu sudah menyembah Tuhan dengan bebas, semua itu akan hilang, terhapus. Jadi saudara harus respon. Karena saudara, Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus adalah kawan sekerja. Kita adalah kawan sekerja Allah. Amin saudara. Kalau kita kawan sekerja, saudara, ketika Allah menggandeng tangan kita, kita harus ikut. Kalau sudah nggak ikut, dia nggak akan paksa saudara. Jadi di dalam kerajaan Allah, kehendak bebas itu sangat penting. Di dalam kerajaan gelap, semuanya itu adalah ancaman, ketakutan, paksaan. Sudah lihat semua agama yang salah, itu mengancam dan memaksa. Tetapi hanya di dalam Kristus, saudara dimerdekakan dulu baru menyembah. Saudara ditebus dulu baru menyembah. Saudara disembuhkan bahkan waktu saudara belum kenal Tuhan, saudara disembuhkan. Saudara bahkan belum beri apapun. Saudara ingat waktu kita pertama kali kenal Tuhan, kita nggak bikin apa-apa saudara. Nanti kita dapat karunia bahasa roh dan hati kita berapi-api. We do nothing because it's a gift. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita membuat kita menyembah. Bukan sebaliknya. Bukan kita menyembah untuk dapatkan kemurahan Tuhan yang membuat kita menyembah. Amin saudara. Amin. Tapi ketika kemurahan Tuhan datang dalam hidup saudara, saudara harus respon. Amin saudara. Respon. Dan saudara kalau respon, saudara akan terima lebih lagi. Amin saudara. Karena saudara Alkitab bilang, pernikahan itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kalau kamu makin dengarkan dia makin cerita. Karena Holy Spirit, hikmat di Alkitab itu si. Selalu pakai si, nggak pernah pakai he. Wisdom itu si. So wisdom itu karakternya lebih kayak woman. The more you listen, the more the wisdom will talk to you. Yes. The more you respond to the wisdom, the more wisdom will open up herself to you. Amin saudara. Jadi saudara harus respon. Nomor 2 saudara. Number 2, by faith. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin saudara. Ya. Saudara, apapun yang terjadi dalam alam kita yang kita lihat harus terjadi di alam roh lebih dulu. Halo, amin saudara. Saudara mau diberkati, saudara keuangan saudara untuk pernikahan saudara, sudah siap untuk menikah, sudah nggak punya uang, saudara harus lihat itu dulu di alam roh. Saudara harus menang di alam roh dulu. Anything you see in the spirit, you see in the flesh. Karena apa yang tidak kelihatan itu kekal. Karena iman kita tahu bahwa Allah menjadikan dunia ini, alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Because of faith, anything yang nggak ada bisa jadi ada dalam hidup saudara. Bola mata yang tidak ada bisa terciptakan karena iman. Amin. Amin. Anggota tubuh yang hilang bisa terciptakan karena iman. Yes. By faith kita tahu, karena iman kita tahu bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah dari apa yang ada dan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin saudara. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat kedua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.
Karena iman Habel dalam mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memberikan kesaksian bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya. Karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat kelima, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, saudara, ia memperoleh kesaksian. Imannya bersaksi bahwa dia berkenan sama Allah, bahwa dia layak di depan Tuhan. Amen. Sebab dia berani, saudara. Amin. Faith made us righteous di depan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. There is no way for you to come to God. Nggak bisa dengan perbuatan saudara, nggak dengan usaha saudara. Allah telah menentukan satu jalan buat kita semua, by faith and only through faith. Amin, saudara. Hanya dan hanya melalui iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya dua hal, saudara. Pertama, saudara, dia harus percaya Allah itu ada. Kedua, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya mau kasih tahu saudara, doa saudara itu tidak pernah sia-sia. Karena sudah tahu kan Allah tidak bisa bekerja kalau sudah nggak berdoa. Do you know? Sudah tahu kenapa Allah menciptakan dalam diri saudara keinginan untuk berdoa? You know, saudara, kenapa kakak sudah ingin berdoa? Saudara, kalau saya bisa haus, saudara, Allah menciptakan haus karena ada air. Amin. Allah menciptakan rasa haus saya karena ada air yang bisa memuaskan rasa haus saya. Kalau Allah menciptakan saudara kepingin berdoa karena ada doa yang mau dia jawab. Allah suruh saudara berdoa bukan untuk membuktikan kesetiaan saudara. Allah suruh saudara berdoa karena dia ingin menjawab doa saudara. Yes. He want to answer your prayer. Nggak ada alasannya untuk saudara berdoa kayak orang agamawi, saudara. Untuk saudara untuk Allah berkenan sama saudara. Karena kita semua berkenan karena darah Yesus. Kita berkenan karena pengorbanan Yesus. Sekarang kita berdoa bukan untuk berkenan. Kita berdoa supaya kita mengalami mujizat dalam hidup kita. Amin. Mengalami jawaban doa dalam hidup kita. Halo, amin, saudara. Amin. Kalau saudara anak-anak Allah ya saudara, terutama kalau saudara anak Allah ya Allah pengen jawab doa saudara lah. Masa doa orang lain? Kalau saya punya berkat saya, terutama saya berkati anak saya lah, masa orang lain? Demikian juga Allah. Allah ingin berkati setiap dari kita. Allah ingin menjawab doa kita. Allah ingin buktikan Dia itu real, bahwa Dia itu Bapaknya kamu. Amin, saudara. Jadi saudara, iman, percaya. Kalau sudah dapat firman Tuhan, lakukan, katakan. Katakan. Nah, mujizat itu saudara akan bertumbuh. Semua di dalam kekristenan itu perlu pertumbuhan. Amin, saudara. Saudara harus bertumbuh dari iman ke iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara kemudian mengalami jawaban demi jawaban. Asal setiap kali saudara dapat jawaban, saudara mengingat mujizat itu dan ingin melakukannya lagi. Amin, saudara. Belajar fokus sama Tuhan. Kenapa saudara kadang-kadang aliran kita ikut Tuhan itu berhenti? Karena kita ke distract sama hal-hal dunia ini. Sudah ada satu cerita bagus sekali, saudara. Yesus datang ke Nazaret, saudara. Dan waktu Yesus sampai di situ, Yesus berkhotbah, saudara baca di rumah ayatnya. Dan semua orang kayak, wow, dari mana hikmat Dia? Powernya mengalir, saudara. Tiba-tiba, saudara, orang-orang ini, karena itu Nazaret itu rumahnya Yesus. Mereka mulai mikir gini, ini kan Yesus, anaknya si Yusuf. Kan bapaknya dulu teman kita tuh, teman nongkrong di warung. Itu adik-adiknya di sini semua. Begitu mereka mikir kemanusiaan Yesus, putus, saudara, aliran rohnya. Karena mereka mulai pakai pikiran mereka. Dan biarkan kemanusiaan mereka menguasai mereka. Sehingga aliran Tuhan itu berhenti lakukan mujizat di tengah-tengah mereka. Saudara, kalau saudara terus pikiran perkara duniawi akan apa yang sudah makan, apa yang sudah pakai, sudah pikir kekhawatiran terus, roh Allah akan berhenti bekerja dalam diri saudara. Saudara nggak bisa logikan Allah. Sudah ikutin Allah, sudah akan ngerti logikanya Dia. Amin, saudara. Jadi saudara setiap kali ketika roh menuntun saudara, saudara ikutin dulu. Amin, saudara. Kalau sudah ikutin terus, lama-lama saudara ngerti, saudara. Sudah mengalami lawatan Tuhan, justru karena nggak bisa datang ke gereja, justru karena capek, justru karena susah, justru karena nggak ada duit, ketika saudara datang, the power is there.
Karena iman itu bekerja di saat semuanya nggak mungkin, itu paling nyata. Saya satu pengalaman sudah saya nggak bisa lupakan, saudara. Waktu masih di bawah tahun 2000, saudara ya. Tahun 2000 sekian saya lupa. Awal-awal kita mulai gereja, saudara. Banjir besar banget, saudara. Besar banget. So, saya tinggalin semua di rumah. Saya datang ke gereja, saudara, dengan saudara persiapan untuk tidak pulang. Karena saya mau one way aja, saudara. Saya nggak tahu saya bisa pulang nggak, karena banjir tuh di tol, saudara, semuanya. Saya jalan one way, saudara. Semua baju udah dibawa semua, ya. Dan zaman itu komunikasi masih susah, saudara ya. Handphone udah ada, tapi sinyalnya masih sulit, saudara. Banyak blind spotnya. Dan saya pergi ke Serang, saudara. Datang tembusin banjir, saudara. Saya tembusin banjir datang ke Serang. Gereja kita masih kecil, saudara. Kira-kira masih kayak gini, 50 orang. Mungkin saya datang. Nah, saudara, itu satu-satu kali saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Waktu saya masuk ke ruang kebaktian itu, saudara, itu saya kiri kanan saya itu, saudara, kayak ikutin saya airnya, saudara. Jadi waktu saya jalan itu saya tahu tuh hadirat tuh nyapu di setiap garis yang saya lewatin. Dan ada satu tamu dia bilang gini, Pastor, waktu Pastor datang masih di belakang, saya belum lihat. Saya tahu Pastor udah datang. Kenapa Tuhan nyertai saya begitu nyata? Karena harga yang saya bayar. Itu menunjukkan iman saya kepada Tuhan. Saudara salah kalau saudara nggak bisa datang berdoa karena ada halangan. Saudara menyerah dengan sangat cepat. You are wrong. Because that is the secret. The secret ingredient. Semua mau pulang cepat. Semua nggak mau berdoa. There will never be revival. Karena tangan Tuhan terikat, saudara. Nggak ada orang yang sungguh-sungguh mau percaya sama dia. Iman itu kuncinya, saudara. Amin. Karena iman kita mengerti. Amin. Karena iman orang disembuhkan. Karena iman gereja Tuhan didirikan. Karena iman kita beribadah. Amin. Yang ketiga, saudara. Saudara harus hidup bergaul dengan Allah. Berteman, berteman, bersahabat. Ya, kita buka di dalam firman Tuhan. Di dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan begini, saudara, and Enoch walked in habitual fellowship with God, and he was not, for God took him home with him. Habitual fellowship. Jadi habit fellowship sama Tuhan. Ada orang habitnya pagi-pagi bangun mesti minum kopi. Kalau nggak minum kopi, ini nggak nyala harinya. Tapi Henokh habitnya pagi-pagi bangun ngomong sama Tuhan. Makanya dia diangkat. Dia bahkan tidak sempat mati tubuhnya karena terlalu dekat sama Tuhan. Kenneth Hagin pernah bilang gini, saya kalau berdoa, saya kadang takut terlalu dalam sama Tuhan. Because I know if I go too deep, aku akan hilang. Karena sudah terbawa oleh arus roh. Saudara kalau sudah begitu bangun hidup saudara, sudah tidak akan takut dalam hidup saudara. Kenapa? Karena Allah itu real. Saudara mulai nggak takut sama hal dunia ini. Bahkan saudara nggak tertarik sama hal dunia. Saudara nggak tertarik lagi sama game, nggak tertarik dengan dunia karena there's something more real. That's God. Nah itu kalau saudara udah dapet Tuhan tuh saudara kayaknya semuanya juga males gitu loh. Nggak kepingin saudara. Itu yang kita ngalamin waktu saya pertama bertobat, usia menangani bertobat. Gila saudara, ikut kejar Tuhan karena Tuhan tuh real. Orang lihat kita tuh sinting, fanatik banget. Kita lihat orang lain sinting, kamu percaya Tuhan tapi nggak ikut Tuhan. Katanya percaya Yesus mati dan sekarang itu dosa kamu, tapi kamu nggak berani mati untuk Yesus, aneh kan? Berarti dia mengalami Tuhan, saudara. Amin, saudara. Sudah pernah ngomong belum, saudara, orang sok suci? Pernah? Normal, saudara. Sudah mulai normal. Sudah pernah bilang sudah pendeta? Normal, oke. Emang kamu gereja dapat uang ya? Itu kata papa saya. Gereja kasih kamu makan, Tuhan kamu kasih saya makan. Tuhan kasih saya lebih daripada makan, dia kasih saya hidup. Hidup yang kekal. Amin, saudara. Di dalam New Living Translation dibilang, ya, Enoch walking in close fellowship with God. Then one day he disappeared. Dia tuh bergaulnya dekat. Ini my close friend. Dari mana saudara tahu dia teman dekat? Pertama, kalau sudah dalam kesulitan, dia adalah orang pertama yang saudara telepon. Kalau sudah dalam kesulitan, who you call first for help is your closest friend. And it should be God.
Not your wife, not your husband, not your children, not your friends, not your pastor. Should be God. Amin, saudara. Pertama, itu Tuhan. Waktu Bu Sien hamil Kenneth, saudara ya. Karena 2 sebelumnya kehamilan itu gagal, saudara. Waktu hamil Kenneth, waktu udah 3 semester pertama kita seneng banget. Wah, udah kita lewatin nih, kita seneng. Malamnya, saudara, tuh darahnya keluar Bu Sien banyak. Saya tuh udah 2 keguguran tuh udah kayak orang trauma, saudara. Kalau Bu Sien dipanggil Steph, saya tuh bangunnya kayak gitu. Dan itu pas kita baru seneng-seneng, saudara, 3 semester pertama, saudara, malam hari keluar darah banyak. Saya kaget, pucat muka dia, saya bawa dia ke rumah sakit langsung. Begitu keluar semanan, sudah saya putar balik lagi. Saya masuk rumah, saya bilang, saya mau berdoa dulu sama Tuhan. Yes. Because I want him to know first. Dan baru kita ke hospital. Anehnya, saudara, nggak ditemukan sebabnya. Selesai dan lahirnya Kenneth. Iman Karsiono, put God first in your life. Teman dekat itu begitu, saudara. Pertama yang kita cari, minta tolong. Kedua, saudara, teman dekat itu yang kita ceritain rahasia. Halo, amin, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan ceritain rahasia saudara sama semua orang. Halo, amin, saudara. Di dalam gereja Tuhan ini kan semua orang ini lagi bertumbuh, jadi jangan semua orang dikasih tahu, kamu tahu tadi malam saya ribut sama istri saya, cerita kemana-mana, saudara. Rahasia ya, suruh gereja tahu rahasia, saudara. Rahasia umum, semua juga. Kamu tahu nggak rahasia baru? Kita semua tahu rahasia baru yang tidak rahasia lagi. No, you have to choose someone you believe, you trust. And Tuhan itu adalah paling bisa saudara trust. Walaupun dia tahu masalah saudara, dia mau saudara ceritakan itu. Kenapa, saudara? Karena ini bukan masalah Tuhan tahu tidak tahu. It's about trust and relationship. Ketiga, saudara, hal yang paling kecil. Tuhan gimana nih, Tuhan lagi khotbah tapi pengen buang angin gimana nih? You only speak that to a close friend, you know. You know, saudara ya, ada satu saudara saya waktu dia penuh Roh Kudus, ya tiba-tiba tangannya dibegini sama Roh Kudus, ya tutup begini, dia ketut, dia kaget, saudara. So intimate, you know. Hal yang paling kecil itu justru show how intimate you. Amin. Jadi itu setiap hari ngomong sama Tuhan, bangun tidur Tuhan sama pagi, ya kan? Lagi kerja macet, Tuhan macet nih sebel banget, sudah ngomong. Amin, sudah ada iman ngomong aja, Tuhan tolong dong nih macetnya Tuhan, nggak ada tempat parkir nih Tuhan. Sudah ngomong, and then one day he will talk back to you. Nah Tuhan nggak mungkin nggak respon. Setia konstan bangun hubungan seperti itu. Nah itu dia Henok, dia bangun hubungan konstan sama Tuhan. Dimanapun kapanpun bangun hubungan konstan sama Tuhan, respon, ngomong, ceritain. Amin, saudara. Bergaul sama Tuhan. Yang keempat, saudara, cari tempat yang soliter. Matius 6 ayat 6. Cari tempat yang nyaman sendirian, saudara. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoa kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat semua tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, kalau bisa, saudara, saya mau kasih tahu saudara, sebisa mungkin saudara harus punya kamar sendiri. Punya kamar sendiri bukan tujuannya untuk tidak diganggu sama adik, tapi supaya kamu bisa bangun waktu sama Tuhan. Because you need to be personal with God. Amin, saudara. Saudara kalau ngomong hal yang intim, semakin sedikit, semakin sudah berani terbuka. Betul nggak? Ya. Betul kan? Nah kalau grup kita terlalu besar itu susah, saudara. Kita perlu yang kecil, saudara. Amin. Nah, Bapamu di surga sudah dibilang, kalau tempat tersembunyi supaya Bapamu di surga melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, pewahyuan Allah sebagai Bapa adalah pewahyuan yang tertinggi tentang kepribadian Allah. Itu didapat waktu kamu sendirian sama Dia. Sudah harus berdoa sendiri, nggak dengan your wife, nggak dengan your husband, nggak dengan your children. You have to pray alone with God. Kalau saya nggak punya tempat itu gimana, Pak Step? Jalan keluar, cari di mall, di mana jalan sendiri sama Tuhan. Take time with God alone. Amin. Harus ada itu. When you are alone, waktu itulah Tuhan akan reveal Himself to you. Suatu ketika saya berdoa, saudara ya. Dulu kita ada namanya center, saudara. Jadi anak-anak youth itu semua ngumpul di situ yang percaya Tuhan ya. Masing-masing tuh punya kamar, dan kamar saya itu berdua, saudara. Saya punya kamar sendiri, saya kunci kamar saya. Saya nggak kunci kamar saya, salah, saya nggak kunci, saudara. Saya udah berdoa, udah masuk hadirat Tuhan, udah ketemu tuh wajah Tuhan, saudara. Udah ketemu tuh, saudara ya. Udah saya, tiba-tiba ada yang buka pintu masuk. Crack. Bos, oh sorry. Tutup, buyar semua, hilang.
Mau masuk lagi hadirat Tuhan nggak bisa, saudara. Makanya bilang kunci pintunya. Padahal udah masuk dalam hadirat Tuhan. Udah ketemu sama Tuhan. Gitu. Amin. Sudah belajar? Ya. Wahyu 14 ayat 3. Poin berikutnya, poin keberapa, saudara? 5. Ya. Wahyu 14 ayat 3 mengatakan mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus. Nah, saudara, di sini ceritanya sangat aneh, saudara ya. Ada suatu lagu yang saudara bisa dengar tapi saudara nggak bisa belajar. Bahkan saudara nggak bisa nyanyikan. Kenapa, saudara? Karena lagu ini dinyanyikan dari pengalaman hidup mereka sama Tuhan. It's from heart. Jadi saudara, orang yang nggak ngalami Tuhan nggak bisa nyanyi. Besar dan ajaiblah karyamu. Sampai sudah ngalami itu, worshipnya jadi beda. Jadi powerful. Jadi itu maksudnya. That's why, saudara, kita mau penyanyi kita baik, tapi kita nggak mau profesionalisme di dalam gereja kita. Amin. Kita professionalism kills the move of the Holy Spirit. Do you know that? Because you're focused on penampilan, not your relationship with God. Tuhan suka pakai broken people, imperfect people to anoint them to show the word. Tuhan suka banget sama orang nggak sempurna, tapi mau dipakai Tuhan. Tuhan nggak suka orang profesional dan penampilan. Sudah mau penampilan, pujian orang atau pujian Tuhan, itu pilihannya. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, ini ceritanya, saudara, ada lagu yang orang lain nggak bisa nyanyikan. Saudara, setiap kita ini ada love song with God. Do you know that? Ada love song yang kalau saudara nyanyikan, saudara nangis. Because it's deep meaningful with you. It's your personal love song with God. Amin, saudara. Dan itu bukan lagu yang dipakai hari Minggu. It's your personal love song. Kadang-kadang orang lain bahkan nggak tahu lagunya. Amin, saudara. Setiap orang tuh berbeda. Pakai lagu itu waktu nyembah Tuhan. Sudah nggak usah pusing ganti kunci. Waktu nyembah Tuhan, kunci ganti. Sudah nggak usah pusing itu. You worship God, you enjoy with Him. Dia akan senang dengan lagu saudara. Walaupun suara saudara fals, bahkan lebih fals dari saya, itu no problem. Amin, saudara. Problemnya kalau saya nyanyi, istri saya bangun, anak saya bangun, semuanya bangun karena berisik, saudara. And sometimes saya harus di ruang tamu, saya sebodoh, saudara. Because saya perlu freedom when I worship God. I need express. Love always needs expression. Saudara nggak, saudara? Love always needs expression. Love tanpa expression is not love. Amin, saudara. Pilih lagu saudara sendiri. Amin, saudara. Ya. Ku cinta Kau Allah Bapa. Sudah pasti nggak tahu semua. Kalau saya nyanyi itu, saya nangis, saudara. Karena waktu saya born again, itu lagu yang hit my heart. Saya belum mengerti arti lagu itu buat saya. Amin. Ya. Number berapa? Number 6 ya. 6 ya. Spontan worship. Lagu yang keluar dari hati saudara. Sudah nyanyi tiba-tiba. Spontaneous worship. Ya. Itu banyak banget di Mazmur, saudara. Bermazmur artinya spontaneous worship. Sudah ngarang lagu sendiri, nyanyi sendiri, teksnya saudara sendiri. Pokoknya nyanyi aja. Itu Bu Sian suka tahu tuh, saya suka ganti teksnya, ganti ini, semua saya ganti sendiri. Bu Sian bilang, salah. Jangan ganggu. This is my relationship with God. Tuhan nggak pikirin itu salah. Kalau istri saya, kalau dia penyanyi, itu salah tuh, lagu teksnya salah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting saya jalan terus aja. Spontaneous worship. Amin. Yang terakhir, saudara. Ya, sudah diberkatin? Yes. Sudah diberkatin? Yes. Ya. Yeskiel 47 ayat 4 sampai 5. Oke, ayat kedua deh. Lalu dirinya aku keluar pada pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar menghadap ke timur. Sungguh air membuah dari sebelah selatan. Jangan nanya saya apa artinya, saya nggak tahu. Oke? Ya. Terus yang paling penting sini, orang itu pergi ke arah timur memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Maka aku menyuruh aku masuk ke air itu, maka air itu ada di pergelangan kaki. Ya. Terus ia mengukur 1000 hasta lagi, menyuruh aku masuk lagi ke air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Ya. Setelah itu, ia mengukur 1000 hasta lagi, menyuruh aku masuk ketiga kalinya, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang berenang. Suatu sungai yang tak dapat diseberangi lagi. Oke. Nah, saudara jangan tanya kenapa dari sebelah timur, selatan. Tapi ini yang saya mau kasih tahu saudara, prinsip dari firman Tuhan ini. Ketika sudah pertama kali berbahasa roh, airnya baru semata kaki.
Ya, ini air, ini darat. Pindah masuk lagi, pindah lagi, mudah sekali. Masuk sini, main-main air, ciprat-ciprat, balik ke sini. When you first led by the Spirit of God, it's very still small voice, very small voice. Suara Tuhan itu sangat kecil dan sederhana. Dan biasanya orang di sini ini paling nggak setia, saudara. Kenapa? Kan gampang keluar, saudara. Gampang, ya udahlah, lupakan aja. So, jadi saudara mudah. Ini kalau sudah berjalan lagi, airnya tinggi setinggi lutut. Berat jalannya. Lebih enak di darat sih, kalau setinggi lutut. Sudah pernah banjir? Berat jalannya. Ya, perlawanan daging rasanya lebih keras. Kalau sudah jalan terus lagi, setinggi pinggang. Kalau pinggang, sudah boleh pilih, mau berenang atau mau jalan. Sudah lain ceritanya. Kalau kamu jalan lagi, udah jadi sungai, kamu nggak bisa jalan. You have to swim. Kalau sudah terus membangun hidup saudara habit seperti itu, air di dalam hidup kita itu makin mengalir, makin besar. Pertama kali saudara, kita masih duniawi dan rohani. Oke, mudah sekali memilih. Lagi doa, pikirannya ke situ, kita pindah. Mudah sekali saudara pindah seperti itu. Ini kalau sudah berjalan lebih berat, lebih jalan lagi, lebih berat sekarang. Ikut Tuhan kayaknya lebih berat. Ketiga kali sudah berjalan di pinggang, saudara bisa duniawi, bisa rohani, sama gitu. Ya, berdoa tuh bisa cepet ketarik hadirat Tuhan, bisa cepet ketarik dunia. Kalau saudara udah sering bahasa roh, sudah tuh sebentar aja tuh masuk. Sudah bisa ngomong apa, sudah ngomong hurra basyaka, sudah bisa lagi bisnis dan coba hurra basyaka, langsung pikiran sudah tertarik ke Tuhan. Itu udah sepinggang. So very easy for you to walk in the spirit, easier. Tapi kalau sudah kayak di sungai, you cannot walk in your flesh. Because now you are full of the spirit. Jadi saudara, mengalahkan daging itu caranya mengisi dengan roh. Biar manusia kedagingan kamu ditelan oleh manusia roh kamu. Walk in the spirit. Saudara nggak bisa bilang gini, kamu berhenti rokok, tapi kayak dikasih spirit. Jadi di dunia ini saudara, seringkali saudara agama itu mengalahkan daging dengan daging. It's another flesh. Contoh paling kelihatan kalau lagi puasa saudara. Kalau orang puasa, habis puasa makannya lebih banyak. Jual makan lebih laku. Why? Karena fleshnya itu bangkit. Nggak ada spiritnya sama sekali. Jadi you try to crucify your flesh with another flesh. Hasilnya is flesh. Anak muda sudah nggak bisa bilang ini, kamu berhenti ya ngerokok, berhenti ya pornografi, berhenti ini ya, without the spirit of God. Kalau ada bisa begitu, Tuhan nggak perlu mati buat kita. Halo, amin. Ya, saudara nggak bisa sembuh dari kepahitan without the spirit of God. Tanpa hubungan dengan Tuhan, you need the spirit of God. Feel you. Jadi harus dibarter saudara, daging saudara kepada roh. Bukan meditasi di dunia ini, mana sudah kosongan pikiran saudara nggak tahu apa. Tapi sudah move from flesh to focus on spirit. Barang siapa dituntun oleh roh, ia akan menyalibkan perbuatan-perbuatan dagingnya dengan sendirinya. Karena saudara cuma bisa satu arah, ke sana atau ke sini. Kalau saudara ke sana, otomatis menjauh dari sini. Saudara ke sini, saudara otomatis menjauh dari sana. Amin saudara. Kalau kita bangun seperti ini, hidup kita akan penuh dengan mujizat. Kalau hidup kita penuh dengan mujizat, gereja kita penuh dengan mujizat. Kalau gereja penuh dengan mujizat, orang akan datang. Kenapa saudara? Karena mau ketemu Yesus, bukan bandnya. Amin saudara. Karena kalau datang ke sini, dia merasakan Yesus itu hadir. Dia melihat orang-orang disembuhkan oleh Yesus. That's what we want in our church. Itu yang kita mau dalam hidup kita. Itu jawaban buat dunia. Sudah bisa bikin program banyak sekali, sudah bisa habisin duit banyak sekali, tapi dunia nggak bisa dijawab saudara. Karena yang dunia butuhkan Yesus, the great I am. Amin saudara.